Kristen dibacakan ayat Al-Quran, salah pun yang membacanya pasti diam. Karena orang Kristen kan tidak tahu panjang pendeknya bacaan, tidak tahu artinya. Tapi Muhammad kece mengetahui artinya, terjemahannya, maka Muhammad kece tidak bisa dibohongi. Kalau ada nyimpang satu kata saja, tahu. Tidak ada kata ciptaan, kemudian berkata, roh itu ciptaan, nggak bisa. Kalau ayat itu tidak mengatakan cipta, tidak ada kata cipta, jangan ditambah-tambahin. Siapa yang menambahi ayat Al-Quran, maka akan menanggung resikonya. Apa? Akan disiksa di neraka. Begitu. Makanya kepada saudara-saudara umat Islam tidak boleh menambah-nambahi ayat Al-Quran demi kepentingan pribadi. Tidak boleh berbohong. Karena sering ustadz-ustadz ini banyak melakukan plagiat. Banyak juga melakukan kebohongan-kebohongan. Ya diantaranya para mu'alaf ini kan terkecoh dengan kebohongan-kebohongan Ustadz mu'alaf. Ustadz mu'alaf ilmunya yang nol. Makanya mu'alaf karena tidak tahu bahwa Nabi Muhammad tidak tertulis di Al-Quran. Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, rukun Islam tidak ada di Al-Quran. 2 kalimat syahadat juga tidak ada di Al-Quran. Makanya para ustadz paling menjawab Muhammad kecil, ada di Al-Quran. Cuma bilang ada doang, tapi tidak pernah menunjukkan ayatnya. Ya kalau memang tahu ayatnya, ya tunjukkan dong ayatnya sekalian. Oh ini ada ayatnya surat ini, ayat ini. 2 kalimat syahadat. Nah itu baru fair. Jangan orang lain disuruh nyari 6.600 ayat, bayangkan. Apalagi yang tidak pernah belajar Al-Quran. Ya jelas bingung lah. Sekarang tidak cukup menjawab ada di Al-Quran. Ada apanya? Harusnya tunjukin ayatnya biar jelas. Itu baru membagi ilmu. Begitu, teman. Nah disitulah kebodohan kamu itu. Ya, domir itu, ya. Misalnya, wa innahu la ilmul sa'ah kan itu ya. Wa innahu sesungguhnya hu itu siapa? Isa. Lalu kamu mengatakan, mana ada Isa di situ teks aslinya? Loh, hu itu apa kan domir itu? Kembali kemana itu? Makanya di situ kalau orang tidak tahu apa-apa tentang gramatika Arab itu, ya kayak kamu itu. Ya. Kalau kamu punya nyali ya, dan paham Al-Quran, ya, lalu pindah ke Kristen dan paham Bible, berani kamu besok saya tantang. Di Geraha Mu'alaf live langsung. Yesus menurut Al-Quran dan Bible, temanya. Gimana? Berani? Mumpung ada Pak Han di sini. Dia itu termasuk pengurus Geraha Mu'alaf. Gimana? Besok malam. Berani nggak? Kalau kamu takut, ajak Saifuddin itu. Atau murtad-murtad yang lain. Pilih di Indonesia ini siapa. Suruh nemani kamu. Berani? Enggak, banyak dipolitisir. Saya kan udah nyetel. Banyak jawaban-jawaban saya yang diidem. Sementara yang lain ditampilkan yang kira-kira saya nggak nyambung ngomongannya. Kecurangan, saya sudah tahu karakter ular beludak. Orang Islam itu menghalalkan segala cara. Menghalalkan darah orang murtad. Menghalalkan penipuan. Menghalalkan bohong. Ya. Jadi saya malas melayaninya. Jelas ya. Geraha Mu'alaf itu pembohong semua. Ya. Kalau nggak terima, silakan. Pembohong, bukti. Aku menyembah Allah, kenal Allah kagak. Ditanya Allah, kenal Allah di mana? Lebab-lebab, nggak bisa jawab. Pembohong, disitulah katakan bohong sama saya. Para mu'alaf itu pembohong. Kayak Ustadz Kainama ngomong. Matius 40 ayat 42, coba dibaca.
bahasa Ibraninya begini. Gombal lah. Ya, sok tahu dengan bahasa asing. Ustadz Gainama tuh, tidak ada Matius 40, 42, tidak ada. Matius itu sampai 28. Itu menjelaskan tentang amanat agung di Matius itu. Begitu. Jadi orang yang intelek, yang pinter, yang berpendidikan itu pasti murtad. Kenapa? Karena ikut Islam tidak ada jaminan masuk surga. Ayatnya tidak ada. Ayatnya saja. Tidak ada orang Islam masuk surga. Orang Islam masuk neraka ada ayatnya. Mendatangi neraka ada ayatnya. Begitu. Orang sholat aja akan celaka. Masih dilakukan lagi. Aduh. Tata. Ya kamu tuh tidak berilmu Bang Han, itu pakai tafsir. Dan saya tahu, hafal semua saya tafsirannya. Kamu cuma modal, dah ada teks aslinya. Oh kamu itu bodoh, tidak tahu. Caranya per kalimat kamu tidak tahu. Tafsiran tidak tahu. Nah sekarang cuma modal, baca teks aslinya. Aduh. Alah Tata, nggak benar itu mahorjul hurufnya. Sorob nahunya nggak pas itu. Coba pakai ilmu sorob sedikit. Pakai mantek biar benar. Pakai mahirujul huruf, terus pakai tajwid, baru benar tuh bacanya. Tata. Oke, gimana? Besok di Geraha Mu'alaf, iqrob tentang seluruh Al-Quran. Kedudukan apa saja? Misalnya dalikal kitabul, dalikal kedudukan apa menurut nahwu sorobnya. Berani kamu? Jangan keluar-keluar kalau ke saya itu. Langsung itulah ada ringnya itu. Geraha Mu'alaf. Berani? Bukan masalah takut berdebatnya. Dipolitisir. Ya, jawaban saya diidam, dihilangkan, ngomong dengan temennya, langsung dijerekan. Saya melayani pertanyaan temennya, disebutlah nggak nyambung. Kan begitu. Kelicikan kalian saya udah baca. Saya udah dicoba beberapa kali di Geraha Mu'alaf. Ya, jadi mainnya main curang. Nggak jujur, nggak ada yang fair. Karena ajarannya dari sananya ajaran licik. Ajaran dari Arab tuh licik, paham nggak? Ya maksud saya begini. Janganlah bangga dengan bahasa Arab, bahasa asing. Karena apa? Pandai berbahasa Arab pun tidak akan masuk surga. Tidak ada ayatnya Al-Quran mengatakan bahwa orang berbahasa Arab masuk surga. Tidak ada. Jadi orang Indonesia ini mesti sadar. Banggakanlah negara Indonesia, negara sendiri, bahasa sendiri. Untuk kelangsungan masa depan anak cucu kita. Gak usah beribut masalah agama. Udah biarin aja nafsi-nafsi. Amaluna amalukum lakum dinukum waliyadin. Udah gitu aja. Kalau kamu cinta cium Ka'bah silahkan. Kamu cium batu silahkan. Tapi jangan teriak-teriak merasa paling benar. Itu yang saya tidak cocok, tidak setuju. Teriak-teriak merasa paling benar. Paling suci. Sehingga kalau ada yang murtad halal darahnya dibunuh. Nah pemahaman-pemahaman seperti itulah yang harus diubah paradigmanya. Harus diganti gitu. Orang yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia, nah itu yang harus diusir dari ini. Supaya mendirikanlah negara khilafah di Arab sana, nggak usah di Indonesia. Jangan mau negara Indonesia jadi arena pertempuran gara-gara agama rebutan dalil. Nggak usah. Nggak laku ya sekarang, udah zamannya internet. Muhammad Kece sibuk melayani, setiap hari banyak orang yang minta penjelasan dari Muhammad Kece. Karena orang Kristen paham Muhammad Kece tidak ngomong asal-asalan. Muhammad Kece ngomong berdasarkan fakta bukti yang akurat. Jelas ya Tata? Udah gue bilang, gak mungkin berani. Kalau kamu berani enak saya itu ya. Biar tahu, orang seluruh Indonesia tahu. Bahkan sampai ke ASEAN gitu ya. Semua di luar Indonesia banyak yang nonton itu. Para TKW gitu ya. Nah itu saya bongkar kan. Biar mereka tahu bahwa orang murtad itu pasti bodoh.
Makanya kamu tidak mungkin